Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1371 Lengan Bintang Bugi 1. Penyempurnaan bintang, replikasi berhasil. Kontrol gelap, replikasi berhasil. Siyu menyalin dua keterampilan surgawi terbaik dari Fanba dari ras pemurnian bintang berturut-turut. Perasaan nyaman membuat Dewa Perang Panda saat ini, Siyu, begitu tinggi hingga dia tidak bisa berhenti. Star Refinement sebenarnya adalah keterampilan spasial. Sebagian besar hewan peliharaan memiliki tingkat kompatibilitas dasar dengan pembelajaran, bahkan lebih rendah dari kompatibilitas yang diperlukan untuk kontrol ruang atas hewan peliharaan. Impian hewan peliharaan memiliki Star Arms sepertinya tidak jauh lagi. Namun, saat Siyu sedang tinggi, orang berlubang berkulit ungu itu sangat tersiksa. Ia melihat ke arah manusia panda yang telah menyatu dengan binatang pemakan besi di depannya dan kilatan cahaya di ujung jari Siyu. Sakit, itu terlalu menyakitkan. Apakah kamu pernah ditendang dengan kecepatan cahaya? Hingga saat ini, kata-kata setan panda Men Siyu masih bergema di benaknya. Dengan tubuh yang begitu kuat dan tendangan berkecepatan ringan, gada itu langsung hancur, dan tulang rusuknya hancur. Apa gunanya berkelahi? Raksasa, pasangan orang ini pastilah monster yang bisa bersaing dengan 10 besar, 5 besar, dan 3 besar dalam pertempuran penyegelan dewa. Tidak ada lagi perkelahian. Fanba memandangi gada yang membutuhkan waktu lama untuk memperbaikinya. Ia langsung duduk di tanah dan menghancurkannya. Masih ada keterampilan dewa terbaik yang belum kutunjukkan padamu, kata Siyu. Klon 8 trigram dan satu pikiran dewa dan iblis tidak dapat diperlihatkan padanya, namun kendali cahaya dan batu kincir yin yang diungkapkan oleh Direktur Sen harus diperlihatkan kepada tamu. Ini hanyalah fusion plus pertempuran tubuh surgawi plus kontrol cahaya. Tidak ada salahnya jika tidak melihat, kata Fanba dari Star Refining Rache sambil duduk. Ini cukup untuk menyadari perbedaan nyata. Sebelum memiliki senjata baru, mereka tidak lagi memiliki harapan besar untuk mengalahkan Eleven. Siyu tercengang. Lupakan. Bagaimanapun, keterampilan itu telah direplikasi. Jadilah itu. Kalau begitu, itulah akhirnya. Siyu tersenyum. Dia sudah puas. Perlombaan langit berbintang sangat bagus. Suatu hari nanti, dia pasti akan berteman dengan 10.000 ras teratas di langit berbintang. Apa yang bisa dia lakukan? Ya, selama 11 lolos dari pertarungan pemeringkatan ras segudang dan membiarkan ras binatang pemakan besi menduduki peringkat teratas, ras binatang pemakan besi akan menjadi ras tingkat tinggi dari komite ras segudang. Itu akan jauh lebih nyaman. Baik itu menyentuh ras yang kuat atau mendapatkan informasi tentang ras langka baru dengan segera, itu cukup nyaman. 11 melolong dan menghilangkan kondisi fusinya dengan Siyu. Baru pada saat itulah Fanba bersedia untuk bangun. Dalam perlombaannya sendiri, ia adalah yang paling berbakat, tetapi setelah tiba di planet Raja Dunia, ia pertama-tama mengambil bagian dalam pertempuran penyegelan dewa, kemudian pertarungan peringkat semua ras. Ia menemui kendala di mana-mana yang telah membuat mentalitasnya sedikit runtuh. Tentu saja, alasan terpenting dari ketidakseimbangan mentalnya adalah karena lawannya masih terlalu muda. Jika ia dikalahkan oleh orang tua yang telah hidup selama ratusan atau ribuan tahun dan terjebak di bawah alam dewa, rasanya tidak akan terlalu tidak nyaman. Maukah kamu berpartisipasi dalam God Ceiling Battle tahun ini? Ia melihat ke arah Siyu, Eleven, dan Bugi. Siyu berkata, menurutku begitu. Baiklah, aku sudah memutuskan. Saya ingin kembali ke balapan dan memperhalus bintang lagi. Sampai jumpa di pertempuran penyegelan dewa, kata Fanba. Bugi menghela nafas. Jika ia tidak bisa mengalahkannya sekarang, bahkan lebih mustahil lagi untuk mengalahkannya di pertempuran penyegelan dewa. Pada saat itu, semua bakat dan keterampilan kuat yang dimiliki ras mereka, akan menjadi milik mereka masing-masing. Hahaha. Setelah mengusir orang berlubang berkulit ungu itu, Siyu membandingkan kompatibilitas hewan peliharaan menurut koneksi kontrak dan tertawa seperti angsa. Dia bahagia seperti anak seberat 200 kg. Eleven dan Bugi, yang tahu kenapa Siyu tersenyum begitu bahagia, juga terinfeksi dan tertawa bersama. Hahaha. 11 dan Bugi tertawa. Tahukah kamu kenapa aku tersenyum begitu bahagia? 11 dan Bugi. Selanjutnya, kamu beruntung. Selain Turtle, Little Kuas,
dan Sorti yang tidak bisa mempelajari skill Star Refinement, semua orang bisa mempelajarinya. Turtle, Little Kuas, dan Sorti belum sepenuhnya dibudidayakan. Setelah berevolusi menjadi 4 binatang suci, mereka pasti bisa mempelajarinya. G11 dan Bugi tidak menyangka persyaratan kompatibilitas untuk skill penyempurnaan begitu rendah. Itu benar-benar keterampilan bakat dari Star Refining Rache yang telah menjadi keterampilan umum. Orang berlubang berkulit ungu mungkin menjadi orang berdosa abadi dalam perlombaan. Namun, Eleven dan Bugi tersenyum, dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Mereka merasakan ada sesuatu yang salah dan melihat ke arah Siyu. Hah, tunggu sebentar, tidak apa-apa jika hewan peliharaan lain bisa mempelajarinya. Bahkan Putra Bintang, ungu kecil, dan bahkan Sprite Waktu, Ki. Surga, ya, Siyu juga sama sekali tidak menduganya. Dia berkata, konyol. Keterampilan dengan kompatibilitas akhirnya muncul. Hal yang paling konyol adalah Time Sprite, yang dikenal tidak mungkin mempelajari skill serangan lainnya, juga memiliki skill sekarang. Ini benar-benar kejutan, mungkin karena skill ini hanya skill senjata. Selain itu, ini adalah keterampilan senjata untuk menyempurnakan sumber daya eksternal. Dampaknya lebih kecil pada diri sendiri, jadi Time Sprite bisa mempelajarinya. 11 dan Bugi saling berpandangan. Sepertinya itu memang suatu kemungkinan. Langit berbintang, Siyu sangat senang. Memang ada lebih banyak keterampilan bagus di alam semesta. Zi dan Ki kecil seharusnya sangat senang. Dalam sekejap, Siyu mengirimkan kabar baik yang dia peroleh kepada setiap hewan peliharaan di grup, selain Little Kuas, Turtle, dan Sorti. Dia tidak akan mengganggu ketiga orang itu terlebih dahulu. Segera, teriakan gembira datang dari berbagai tempat di Beastaming Space dan tubuh Little C. Perasaannya tak terlukiskan. Kegembiraan yang dirasakan tidak bisa dibandingkan dengan perayaan Tahun Baru, rasanya seperti memenangkan lotre. Bab 1372 Lengan Bintang Bugi, 2. Dan itu sangat besar. Di ruang belajar Beastaming Space, Miniki, yang sedang membaca buku sejarah alam semesta, memiliki cahaya di matanya yang berwarna ceri. Setelah sampai di alam semesta, ia dipengaruhi oleh Siyu dan menyukai sejarah. Kontrak antara manusia dan kehidupan transenden akan saling mempengaruhi, dan hal itu terlihat jelas di sini. Sejarah planet biru tidak memiliki rahasia Ki, tetapi alam semesta berbeda. Bahkan jika itu adalah Time Sprite, itu seperti anak kecil di hadapan alam semesta yang luas. Terlebih lagi, ada era kosmik yang tak terhitung jumlahnya sebelum era ini. Mungkinkah ia juga mentransmigrasikan zaman di masa depan? Dengan berbagai ekspektasi, Ki pun memulai perjalanannya sebagai arkeolog. Di bawah pendidikan cermat Siyu, dia memulai jalur arkeologi lubang surgawi. Jika Time Sprite mengetahui arkeologi, bahkan Kaisar Kosmik pun akan menangis. Star Arms, mata Ki bersinar. Tidak peduli seberapa bagus Time Umbrella of Eleven dan yang lainnya buat, itu bukanlah milik Ki. Namun, Star Refinement dan Star Arms adalah nyata. Selama ia mempelajarinya, ia dapat mengandalkan kemampuannya sendiri untuk memperbaiki dan meningkatkannya. Hal ini membuat Ki semakin tergoda. Besar, ia sudah memikirkannya. Ia masih menginginkan payung untuk senjata barunya. Berbagai hewan peliharaan mulai memikirkan senjata apa yang mereka inginkan. Zi kecil juga sangat terkejut. Namun, ia melihat ke bawah pada tubuhnya yang bulat dan gas nebula yang tampak seperti pakaian dan berpikir keras. Mengapa tidak menambahkan Star Ring Arms? Baby Ginseng, Chitong, Susu, Ling, Little G, Daki, semuanya memikirkan lengan mereka. Bagaimanapun, ini juga merupakan kesempatan untuk memperkuat dirinya sendiri. Terlebih lagi, itu adalah penguatan yang sangat besar. Ini setara dengan setiap hewan peliharaan yang mengontrak sebuah planet. Bagaimana mungkin ini tidak kuat? Meskipun itu adalah planet mati. Sebuah planet dengan kesadaran dan kehidupan di dalamnya tidak dapat dimurnikan. Bintang yang dimurnikan oleh nenek moyang ras pemurnian bintang yang super dewa, juga merupakan bintang yang tidak memupuk kesadaran, seperti matahari di planet biru. Tentu saja, energinya seharusnya lebih kuat dari matahari di planet biru, tapi hal itu jelas tidak menumbuhkan kesadaran. Namun meski begitu, itu sangat kuat. Bintang bambu, 11 juga menantikannya.
Apakah Bugi di sampingnya curiga kalau dia benar-benar menginginkan senjata? Mungkinkah ia ingin menemukan senjata terbarukan untuk dimakan? Kalian berpikir dengan sangat baik. Saat ini, Si Yu juga menegaskan. Tetapi tampaknya masih terlalu dini untuk berbahagia. Di mana saya dapat menemukan bintang untuk Anda sempurnakan? Planet-planet di sekitar planet Raja Dunia semuanya adalah planet kehidupan yang memiliki pemiliknya. Jika Anda ingin menemukan planet non-kehidupan, dan ini merupakan planet non-kehidupan terbaik, ada banyak hal yang dapat ditemukan di laut kosmik yang luas. Lagi pula, kita harus menemukan lebih dari 10. Si Yu baru saja memikirkan masalah ini. Jika hanya satu hewan peliharaan yang dapat belajar menyempurnakan keterampilan bintang, hal itu dapat menjamin bahwa ia akan menemukan senjata yang cocok untuk hewan peliharaan tersebut. Namun, semua hewan peliharaannya harus menyempurnakan keterampilan bintang. Di mana dia bisa menemukan selusin planet terkemuka ini? Bukankah ini merenggut nyawanya? Tentu saja, menemukan bintang itu mudah, tapi masalahnya adalah pastinya tidak ada seorang pun di tim yang bisa mengendalikan senjata bintang sekarang, bahkan jika mereka mencapai level dewa, itu akan sulit. Terlebih lagi, kekuatan matahari tidak cocok untuk semua hewan peliharaan. Ling meminta untuk membuka panggilan. Tuan, jika tidak ada cara lain, planet Raja Dunia tampaknya memiliki pasukan penguasa alam semesta yang ditempatkan di sini. Kita bisa membeli planet dari mereka, terlalu berbahaya dan memakan waktu lama jika kita mencarinya sendiri. Si Yu terdiam. Tentara penguasa kosmik adalah satu-satunya faksi asing di planet Raja Dunia yang dapat menjual planet ini secara legal. Hal ini terutama karena Raja Dunia harus memberikan rasa hormat kepada penguasa kosmik. Posisi pasukan penguasa kosmik adalah untuk mendapatkan uang. Selama mereka dibayar, mereka bisa pergi ke medan perang untuk menjadi tentara bayaran untuk melawan pasukan planet Raja Dunia, pasukan ras serangga, pasukan Raja Kegelapan, atau memburu raksasa kosmik. Singkatnya, siapapun yang membayar adalah bosnya. Secara logika, faksi seperti itu seharusnya mati paling cepat, tapi sayangnya, penguasa alam semesta saat ini diakui sebagai ahli terkuat di alam semesta. Pasukannya secara alami merajalela. Selain wilayahnya, ada juga faksi dari 4 kaisar alam semesta lainnya yang berbisnis. Di antaranya, perdagangan planet adalah salah satunya, belum lagi planet tanpa kesadaran, meskipun ada habitat kehidupan dan planet yang sadar, mereka akan berani menyerang dan menjualnya. Itu sebuah jalan, Si Yu berkata, meskipun mereka menghancurkan bintang dan ras di setiap kesempatan, dikatakan bahwa mereka masih sangat jujur dalam berbisnis. Ini adalah musuh lama Yun'an. Planet klan Yun tempat Yun'an berada tampaknya telah dihancurkan oleh orang lain yang menyewa pasukan penguasa alam semesta. Dia tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Karena tidak ada sumber daya planet, saya tidak akan mengajari Anda sekarang, kata Si Yu. Kami akan membicarakannya ketika kami memiliki kesempatan untuk menemukan bintang yang cocok. Dia akan mengajari mereka keterampilan lain terlebih dahulu. Keterampilan seperti kontrol gelap, kontrol logam, dan kontrol luar angkasa, dapat dipelajari satu sama lain. Saat Si Yu berpikir bahwa dia tidak perlu mengajari Star Refinement terlebih dahulu, Bugi menyodok Si Yu. Kamu bisa mengajariku dulu. Grup bintang nagaku juga dianggap sebagai bintang naga. Aku bisa menyempurnakan grup bintang naga satu kali menjadi senjata bintang permanen melalui penyempurnaan bintang. Jika grup bintang naga bisa bergabung dengan bintang pemurnian, betapa kerennya itu. Si Yu dan Eleven memandang Bugi. Bab 1373 Lengan Bintang Bugi 3. Bugi serius. Ini adalah keputusan yang sudah lama dipikirkannya. Akan sangat rugi jika membiarkannya menghabiskan kekuatan iman dan menggunakan grup bintang naga satu kali. Namun, selain mampu memurnikan planet, skill pemurnian bintang juga sepertinya mampu memperbaiki, memperkuat, dan memperoleh keterampilan senjata. Singkatnya, banyak sekali manfaatnya. Bukankah Refining Stars merupakan kombinasi skill yang sempurna dengan Dragon Star Group? Jika ia dapat memodifikasi grup bintang naga melalui pemurnian bintang, pada saat itu, ia akan dikelilingi oleh beberapa lengan meteorit bintang naga yang dapat diperbaiki sendiri meskipun dihancurkan. Hal ini dapat mengurangi banyak kebutuhan akan kekuatan iman. Tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk menemukan bintang yang cocok, bukan?
Ia telah menguasai hukum penciptaan dan keterampilan untuk menciptakan bintang naga. Tidak bisakah ia membangunnya sendiri? Kemudian, dengan menyempurnakan bintang, potensinya akan maksimal. Tentu saja, jika ia dapat menemukan Star Arms yang lebih cocok di masa depan, ia tidak akan keberatan untuk mengubahnya. Tapi sekarang, Bugi hanya ingin mempelajari Star Refinement sebelum God Ceiling Battle dan memperkuat dirinya sendiri. Dengan cara ini, kemajuan besar akan terlihat. Apa kamu yakin? Kata Siyu. Grup bintang naga, juga bisa disempurnakan. Bugi, coba. Bugi sudah memikirkannya. Pada pertemuan 4 orang suci, ia akan membeli setumpuk item kepercayaan dan menghabiskan harga yang mahal untuk memadatkan senjata bola naga abadi. Pada saat itu, siapapun yang tidak yakin akan langsung mengubah Dragon Ball menjadi bintang naga dan menghancurkannya. Itu sederhana dan kasar. Bugi masih merasa itu sangat keren. Penghancuran meteorit. Sayangnya, harga untuk menggunakannya tidak sedikit. Di planet biru, Bugi masih memiliki 7 bintang naga yang tergantung di atas planet biru untuk melindungi kota Istana Naga dan Donghuang, namun di sini, tidak ada satupun bintang naga. Kali ini, adalah kesempatan bagus untuk memadatkan bintang naga lagi. Baiklah, kata Siyu. Aku akan mengajarimu saat aku senggang. Bugi, 11 tercengang. Jelas sekali itu siapa. Selanjutnya, Siyu terus menambah poin. Meskipun dia sudah berjanji pada Bugi, senjata Bugi tidak terburu-buru. Itu bukanlah prioritas tertinggi. Dia pertama kali menambahkan poin ke Ling. Yang dia tambahkan adalah 3 skill super, kontrol elemen angin, transcendent, mengubah kemalangan menjadi keberuntungan, transcendent, dan manik roh angin, transcendent. Karena itu adalah keterampilan super, pastinya lebih mudah untuk menambahkan poin daripada keterampilan kuasi ilahi. Selain itu, ketiga skill tersebut menentukan tingkat keberhasilan Ling mempelajari Starry Sky Storm di masa depan. Tentu saja, dia harus mengambil prioritas. Berikutnya adalah 3 bayi dari tim yang tidak mengerti. Siyu dengan lancar menambahkan keterampilan tingkat rendah, menengah, dan tinggi mereka ke kemahiran Dao, tetapi keterampilan super hanya ditambahkan secara perlahan. Karena ditambahkan terlalu cepat, ketika mencapai level sempurna, mereka akan menerobos ke Tuan. Sekarang mereka hanya memiliki kemauan perantara, lebih baik menunggu untuk melatih kemauan Tuan mereka sebelum menerobos. Selama proses Siyu menambahkan beberapa keterampilan super pada mereka, dia tidak membiarkan susu menghilangkan penderitaan mereka. Bagi mereka, ini adalah kesempatan langka untuk melatih kemauan mereka. Jika mereka tidak bisa menerimanya sekarang, apa yang akan terjadi dengan keterampilan kuasi ilahi mereka di masa depan? Setelah menikmati lompatan level skill level rendah, tambahan poin super skill akhirnya membuat Turtle, Little Kuas, dan Shorty mengalami bahaya penambahan poin. Itu menyakitkan mereka, tapi mereka bahagia. Singkatnya, Siyu berencana membiarkan mereka berlatih perlahan selama lebih dari sebulan sebelum menjalani terobosan evolusi. Dalam waktu kurang dari 2 hari, poin tambahan yang ditambahkan Siyu ke Ling telah selesai. Ketika Ling mengoptimalkan 3 keterampilan super dari kemahiran Dao menjadi keterampilan kuasi ilahi, Siyu akhirnya mulai kembali untuk mengajari Bugi keterampilan penyempurnaan bintang. Mengaum. Bugi baru saja mempelajarinya dengan kesakitan ketika ia dengan penuh semangat bertanya kepada Siyu apakah ada tingkat keberhasilan fusi antara grup bintang naga dan penyempurnaan bintang. Tidak, tingkat keberhasilannya adalah 0. Roar. Bugi merasa tertekan, namun ia tetap berbalik dan dengan penuh semangat mengambil buah pohon dunia yang diciptakan oleh Baby Ginseng untuk meningkatkan pemahamannya sebelum berlari untuk mencoba memurnikan bintang naga. Dibandingkan dengan Star Arms asli, lengan yang disempurnakan oleh bintang naga pasti lemah pada tahap saat ini, tapi setidaknya itu merupakan keterampilan kombinasi yang kuat. Itu pasti lebih kuat dari masing-masing grup bintang naga. Bugi percaya bahwa ketika Siyu menambahkan poin ke grup bintang naga ke keterampilan surgawi dan ketika mereka belajar untuk melakukan overdraft keyakinannya, senjata bola naga mungkin tidak kalah dengan senjata bintang lainnya. Bagaimanapun, itu miliknya, jadi lebih nyaman. Selain itu, lebih mudah untuk ditingkatkan dibandingkan Star Arms lainnya. Star Arms dari Star Refining Rache hanya dapat ditingkatkan dengan meningkatkan skill Star Refining, tetapi Dragon Ball-nya berbeda. Itu juga bisa ditingkatkan dengan meningkatkan keterampilan grup bintang naga dan menyuntikkan kekuatan iman,
ini adalah keuntungan yang tidak dimiliki Eleven dan yang lainnya. Bugi berlari untuk menyempurnakan Dragon Ball. Eleven juga sangat ingin mencoba, ingin mempelajari kontrol gelap yang direplikasi pada saat yang bersamaan. Siyu secara alami mengajarkannya tanpa masalah. Namun, sangat disayangkan juga bahwa tingkat penggabungan kontrol cahaya dan kontrol gelap saat ini adalah 0,11 terkejut saat mendengarnya. Mengapa ia tidak bisa mempelajari kontrol terang dan gelap meskipun ia sudah mengetahui batu kincir Yin Yang? Kedua keterampilan ini merupakan keterampilan surgawi yang mendekati kualitas terbaik. Setelah fusi, ini mungkin tidak sesederhana kontrol terang dan gelap, dan tidak diragukan lagi memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi, seperti hukum Yin Yang. Siyu menebak secara membabi buta, mencoba yang terbaik untuk menebak dengan lebih baik. Itu benar-benar suatu kemungkinan. Lagi pula, meskipun peluang untuk menyatu secara langsung tidak tinggi, mereka masih memiliki domain Yin Yang Taiji yang tak terkalahkan. 11 mengangguk dan merasa itu masuk akal. Kemudian, ia semakin menantikannya. Jangan khawatir, masih ada waktu di masa depan. Keterampilan yang ada sudah cukup untuk Anda latih. Siyu terkekeh dan berkata, omong-omong, kapan kamu akan berpartisipasi dalam pertempuran di atas levelmu? Apakah Anda ingin meningkatkan kemahiran keterampilan ini lagi? Bab 1374 Senjata Bintang Bugi 4. 11 mengangguk dengan gila. Ia ingin menjadi ahli dalam keterampilan kuasi ilahi. Baiklah. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dalam pertarungan Eleven di atas levelnya, Siyu secara alami menarik seluruh tim dan terus mendukung Eleven. Tidak diragukan lagi, itu adalah hal yang paling sulit untuk menambahkan poin ke Eleven, karena keterampilan kuasi ilahinya berkualitas terlalu tinggi. Saat menambahkan poin pada tahap keterampilan kuasi ilahi, konsumsi setiap keterampilan mulai berbeda. Semakin kuat keterampilan surgawi, semakin sulit untuk menambah poin. Oleh karena itu, ketika menambahkan poin ke Eleven, sedikit sumber daya dari seluruh tim dapat dikatakan dikonsumsi dengan kecepatan yang terlihat. Kecepatan kerja susu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan konsumsi poin. Jika Asosiasi Perlindungan Lingkungan mengetahui bahwa bahkan roh bintang pembersih tidak mampu membesarkan tim hewan peliharaan, mereka pasti akan sangat terkejut. Sekitar setengah bulan kemudian, Siyu menyelesaikan poin tambahan untuk Eleven. Selain kontrol terang dan gelap, batu kincir Yin Yang, klon 8 trigram, tubuh dewa pertempuran, dan pikiran dewa dan iblis semuanya telah memperoleh poin ke level ahli untuk Eleven. Pada saat ini, Eleven sudah memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk melawan dewa sejati di atas levelnya. Bugi melihat kekuatan pemimpinnya meningkat pesat dan merasa iri. Ia menundukkan kepalanya dan memperhalus benda yang tampak seperti manik kaca di depannya lagi. Secara mengejutkan ini adalah Dragon Ball Arms, yang dibentuk oleh Bugi melalui Star Refinement dan Dragon Star Group. Bola naga itu seperti manik kaca hijau dengan simbol emas di dalamnya. Meskipun sekarang hanya terlihat sebesar manik kaca, Bugi tahu bahwa manik ini sangat mengesankan. Itu selalu berubah. Ukuran dan beratnya dapat dikontrol sesuka hati. Berat Dragon Ball masih bertambah seiring penyempurnaannya. Di masa depan, meski seberat Blue Planet, itu bukan tidak mungkin. Pada saat itu, akan terlalu kejam untuk menghancurkan sebuah manik. Kekuatannya pada dasarnya tidak berbeda dengan bintang naga yang dipanggil dari langit berbintang. Yang terpenting, Dragon Ball saat ini masih dapat terus diperbaiki melalui kekuatan penyempurnaan bintang spasial. Itu tidak lagi hanya sekali pakai. Ini mungkin menyelamatkan banyak kekuatan iman. Oleh karena itu, selama Bugi terus meningkatkan Dragon Ball melalui kekuatan langit berbintang yang lebih kuat dan kekuatan keyakinan, dia mungkin menjadi hewan peliharaan pertama dalam tim yang memiliki senjata bintang jadi. Karena keterampilan iman pada umumnya lebih kuat daripada keterampilan biasa setelah diperkuat dengan kekuatan eksternal, ketika saatnya tiba, itu akan seperti dampak dari bintang tingkat dewa. Bukanlah mimpi untuk menghancurkan dewa di atas levelnya. Hal ini membuat Chitong sangat iri. Karena bintang naga bisa dimurnikan menjadi senjata, bisakah klon burung Vermilion yang bisa berubah menjadi matahari? Bisakah itu memperkuat klon Vermilion Bird melalui skill Star Refinement? Dapat dikatakan bahwa jika menyangkut Siyu, keterampilan rasial dari Star Refining Rache secara langsung membiarkan Bugi dan yang lainnya bermain trik. Saat Eleven dan Bugi naik level,
Baby Ginseng adalah yang paling cemas. Penyelesaian pertama tingkat dewa Anda akan direnggut, kata Chitong. 11 akan berpartisipasi dalam pertarungan peringkat semua ras. Pada saat itu, yang kalah pasti menjadi lawannya. Ya, Baby Ginseng melambaikan tangannya. Omong kosong. 11 paling banyak bisa mengalahkan lawan. Bagaimana ia bisa membunuh ahli tingkat dewa di atas levelnya? Penyelesaian pertama, tingkat dewa pastilah itu. Bagaimana bisa mengalahkan dan membunuh bisa sama? Ning, susu dengan penuh perhatian menghilangkan kegelisahan Baby Ginseng. Bayi Ginseng, sudah dibersihkan, tapi belum seluruhnya. Siyu masih tidak berencana untuk mengikutinya ketika semua ras bertarung di atas level mereka. Itu terutama karena dia juga tidak bisa mengikuti. PK rasial masih merupakan pertarungan untuk Eleven saja. Tentu saja menurut tradisi, kali ini Bugi masih menemani Eleven ke Myriad Region. Begitu mereka tiba, Direktur Sen segera berlari menyambut mereka dengan hangat. Setelah menunggu lebih dari setengah bulan, dia akhirnya melihat binatang pemakan besi dewa pertempuran ini lagi. Sepertinya Eleven sudah bersiap untuk bertarung di atas levelnya. Kontestan 11, saya sudah lama mengajukan hak bertarung di atas level Anda untuk Anda. Setelah Anda siap, Anda dapat menggunakan susunan teleportasi di sini untuk memasuki dunia kedua. Benda itu mirip dengan batu kunci teleportasi. Anda seharusnya mengalaminya, bukan? Ya, 11 mengangguk dan sudah menantikannya. Perlombaan seperti apa yang akan menjadi lawannya? Kalau saja itu adalah ras Yun. Pertarungan paling membahagiakan yang dilakukannya masih dengan Yun An. Sayangnya, Eleven juga merasa sedang bermimpi. Bagaimana bisa ada ras Yun di planet Raja Dunia? Direktur Sen sepertinya telah melihat antisipasi Eleven dan tidak bisa menahan senyum. Akan jadi balapan apa? Bugi membuat Eleven merasa nyaman. Jangan khawatir, kamu sangat kuat sekarang. Tidak peduli apa rasmu, itu akan menjadi batu loncatan bagimu dan ras binatang pemakan besi. 11 bisa menjadi tak terkalahkan pada level yang sama hanya dengan tubuh fisiknya. Dengan satu pikiran dewa dan iblis, Bugi memperkirakan orang ini bisa langsung membunuh dewa junior. Dia benar-benar tidak tahu ras mana yang begitu sial bertemu Eleven dan berpartisipasi dalam pertempuran di atas levelnya. Pada saat yang sama, dunia tingkat pertama, alam Dongsuan. Ini adalah wilayah yang dikelola bersama oleh 3 ras dewa. 3 ras dewa masing-masing adalah naga, phoenix, dan kirin. Tepatnya, itu adalah ras naga, phoenix, dan kirin dari planet biru. Pada saat ini, di kota utama Kirin di wilayah Dongsuan, ras Kirin menyenandungkan lagu dan terbang menuju fasilitas pertempuran peringkat ras segudang. Mereka berencana memasuki dunia kedua dan bertarung memperebutkan peringkat. Bab 1375 ras Kirin yang tidak beruntung, 1. Seperti biasa, saya akan membuat secangkir Cold Crystal Spring. Aku akan meminumnya setelah aku keluar. Dalam fasilitas ranking Battle of All Races untuk semua ras di kota utama Kirin, Kirin yang benar-benar biru es berjalan melewati sebuah gedung dan berkata kepada pelayan di pintu. Ya, pelayan memperhatikan saat Ice Kirin masuk. Di sekitarnya, ada juga manusia dan Kirin lain yang datang dan pergi, tapi kebanyakan dari mereka adalah subspesies Kirin yang mengandung garis keturunan Kirin. Ada domba, serigala, rusa, dan naga dalam berbagai bentuk. Halo, Senior, apakah kali ini pertarungan kemajuan dari Ice Kirin Rache? Beberapa orang menyapa Ice Kirin dengan hormat ketika mereka melihatnya dan menerima tanggapannya. Itu benar, jika kamu memenangkan pertempuran ini, kamu bisa maju, katanya dalam suasana hati yang baik. Apakah Ice Kirin Rache dapat mencapai 1 juta teratas tergantung pada ini? Senior, semoga sukses. Kami tunggu kabar baikmu, kata banyak junior. Saudara Bobo, kamu di sini, Fire Kirin tingkat dewa dengan aura yang tidak kalah dengan Ice Kirin lewat dan berkata padanya. Pada akhirnya, keluargamu tetap memilihmu. Ice Kirin tertawa dan berkata, hanya saja keberuntunganku bagus. Cepat pergi, saya akan menunggu kabar baik Anda. Fire Kirin memberikan berkahnya. Di antara 10.000 ras, peringkat ras Kirin di planet biru sebenarnya tidak rendah. Karena mereka tidak memiliki kebiasaan berpartisipasi dalam perang, beberapa ras dewa di planet biru seringkali bertahan dalam pertarungan peringkat semua ras.
Alasan utamanya adalah karena relatif aman dan dapat dilatih. Meski mengandalkan waktu untuk bertahan, mereka tetap berhasil mendapatkan peringkat tersebut. Namun karena terlalu bebas, Kirin Rache kemudian tidak puas hanya dengan memperebutkan peringkat balapan besar. Banyak ras cabang juga akan diberi peringkat atas nama ras cabang tempat mereka berada saat mereka bebas. Peringkat ras cabang jauh lebih rendah dibandingkan ras besar. Misalnya, Ice Kirin di depannya mewakili Ice Kirin Rache, ras cabang dari Kirin Rache di planet biru. Ia ingin menaikkan peringkat Ice Kirin ke 1 juta teratas. Dalam pertempuran kritis ini, beberapa Dewa Kirin yang bersemangat untuk menentukan peringkat dalam perlombaan Ice Kirin memilih kandidat untuk bertarung dengan undian dan menyerahkan misi sulit ini. Ini cukup menegangkan, saat Ice Kirin tiba, sekelompok junior mengikuti di belakang. Meskipun mereka tidak bisa menyaksikan pertarungannya, setidaknya mereka bisa mendapatkan hasilnya dengan segera. Segera, mereka sampai di sebuah gedung besar. Ada perangkat teleportasi di sini yang bisa memasukkan berbagai data. Staf mengikuti instruksi Ice Kirin dan memasukkannya sebelum melakukan teleportasi. Di dunia kedua, Myriad Rache Battlefield. Dalam sekejap, Ice Kirin muncul di dataran es. Di saat yang sama, beberapa suara muncul di benaknya. Teleportasi selesai. Anda telah tiba di dunia kedua, Myriad Rache Battlefield. Tempat tersebut telah dikonfirmasi secara acak sebagai tempat utama, Icefield. Terpicu. Pertarungan ini dipastikan menjadi tantangan di atas levelmu. Lawanmu adalah ras peringkat, ras binatang pemakan besi, kuasi surgawi, 11. Pertempuran mulai. Es Kirin Bobo. Suasana hati Ice Kirin dipenuhi dengan liku-liku. Setelah mendengar bahwa tempat tersebut dipilih secara acak di lapangan es, pertama-tama mereka senang karena memiliki keunggulan sebagai tuan rumah. Tapi kemudian, yang mengejutkan, itu secara acak memicu pertarungan di atas levelnya. Dalam pertarungan peringkat semua ras yang cocok pada dasarnya memiliki level yang sama. Kecuali mereka mengajukan permohonan untuk bertarung di atas level mereka, ada kemungkinan 100% mereka tidak akan menghadapi level yang lebih tinggi. Mekanisme pertarungan di atas level mereka membuat banyak pihak yang bertarung sangat membencinya. Ini karena meskipun mereka menang, poin yang didapat jauh lebih rendah dibandingkan mengalahkan seseorang dengan level yang sama. Namun, jika mereka kalah, sejumlah besar poin akan dikurangi. Lupakan saja. Mungkin poinnya hampir tidak bisa. Ice Kirin memandang lawannya di kejauhan. Ia benar-benar berhasil mengajukan kualifikasi untuk bertarung di atas levelnya dalam Rache Ranking Battle. Itu jelas merupakan ahli super di antara para dewa. Namun, perbedaan antara manusia setengah dewa dan dewa sejati, ia, Ice Kirin, akan memberitahu ras binatang pemakan besi ini dengan baik. Di saat yang sama, di sisi lain, banyak suara serupa muncul di benak Eleven setelah diteleportasi dari Blue Wave World. Lawanmu adalah, peringkat 1.1024, balapan Ice Kirin, Dewa Junior, Bobo. Pertempuran, mulai. Saat suaranya jatuh, Eleven langsung melihat ke arah lawannya dan menjadi bingung. Kirin, balapan Kirin. Apakah itu balapan Kirin di planet biru? 11 juga tidak yakin. Ia tidak mengetahui apakah ada ras Kirin lain di langit berbintang di alam semesta, tetapi ia mengetahui bahwa ada naga lain di alam semesta. Lalu, ia tidak bisa memastikan dari mana asal Kirin di depannya. Lupakan saja, bertarung saja. Di Myriad Rache Battlefield, setelah Ice Kirin, Bobo, dan Iron Eating Beast, Eleven, cocok. Informasi tentang pertempuran ini juga muncul di monitor besar di ruang teleportasi yang menghubungkan medan perang di Blue Wave Domain dan Dong Alam Suan. Peringkat balapan, balapan binatang pemakan besi, kuasi surgawi, 11 vs juara 1.1024, balapan Ice Kirin, Dewa Muda, Bobo. Pertarungan di atas levelnya. Di sisi Dong Suan Realm, sekelompok junior yang datang untuk melihat peringkat Dewa Kirin berelemen es tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa senior Bobo akan benar-benar dicocokkan dengan seorang demigod yang melamar untuk bertarung di atas levelnya, terlebih lagi, itu bukanlah para jenius dari ras langit berbintang besar, tapi ras yang belum diberi peringkat. Bahkan jika kita menang, itu tidak akan mencapai 1 juta teratas, kan, banyak demigod dengan garis keturunan Kirin bergumam. Itu juga merupakan hal yang bagus.
Meskipun peningkatannya tidak besar, setidaknya kami dapat memastikan bahwa kami akan memenangkan pertempuran ini. Jika kami memenangkan pertarungan berikutnya, peringkat kami setelah maju pasti akan lebih tinggi, analisis seseorang. Dibandingkan dengan wilayah Dongsuan, di lokasi wilayah gelombang biru, Bugi memandang lawan yang cocok dengannya dengan ekspresi yang jauh lebih aneh. Bab 1376 Ras Kirin yang tidak beruntung, 2. Tunggu, Kirin. Apakah itu ras Kirin yang diketahuinya? Ah, sayangnya, dia tidak bisa melihat proses pertarungannya. Ia sangat ingin melihatnya. Oh tidak, pertandingannya sangat dekat ke depan. Keberuntungan Eleven tidak terlalu bagus. Melihat peringkat 1 juta, Direktur Sen berpikir keras. Lapangan es. Ice Kirin memandang Eleven di seberangnya dan berkata, lupakan, aku akan bermain denganmu. Dengan mengatakan itu, 100 pedang es muncul di udara di belakangnya. Setiap pedang es memiliki kekuatan setengah dewa untuk menggunakan keterampilan kuasi ilahi. Menghadapi manusia setengah dewa, Bobo tidak menggunakan kekuatan sucinya, ingin menyimpannya untuk pertempuran berikutnya. Selain kekuatan surgawi, ia bahkan tidak memiliki niat untuk menggunakan energi biasa di tubuhnya untuk saat ini. Ia hanya menggunakan metodenya dalam memobilisasi energi alam dunia untuk memadatkan kekuatan alami elemen es di ladang es untuk membentuk serangan. Dengan cara ini, konsumsi dapat ditekan seminimal mungkin. Terlebih lagi, serangan ini tidak bisa dikatakan lemah bagi para demigod. Setiap 1 dari 1000 serangan sudah cukup untuk disebut sebagai serangan serius dari seorang setengah dewa. Dan sekarang, totalnya ada 1000. Astaga, 1000 pedang es berputar dan menyerang Eleven. Melihat ini, 11 tercengang. Ia melihat ke arah Ice Kirin dan membiarkan 1000 pedang es mendarat di tubuhnya. Dengan poni, kabut sedingin es memenuhi udara dalam sekejap mata. Wow! Kemudian, Eleven keluar dari kabut es. Terlepas dari serpihan es di tubuhnya, ia tidak terluka. Apa? Ice Kirin tercengang. Tidak terluka. Lelucon yang luar biasa. Ini adalah manusia setengah dewa. Saat tertegun, Eleven sudah berlari sekuat tenaga di lapangan es. Keterampilan fisiknya yang sederhana mengubahnya menjadi bayangan dan langsung tiba di samping Ice Kirin. Melihat ini, Ice Kirin tidak dapat mempercayainya. Fisik orang ini tampaknya lebih kuat dari tingkat dewa biasa. Secara tidak sadar ia memadatkan dinding es. 11 menabrak dinding es, dan dinding es itu pecah berkeping-keping. Untungnya berhasil memblokir Eleven. Anak kecil, kekuatanmu tidak buruk. Ice Kirin meraung. Tidak heran kalau dia adalah seorang demigod yang bisa melamar untuk bertarung di atas levelnya. Seperti yang diharapkan, ia memiliki beberapa keterampilan. Kali ini, ia memilih menggunakan energinya dan tidak lagi mengandalkan kekuatan alam. Segera setelah dia selesai berbicara, dinding es yang menghalangi Eleven meledak. Dampak es yang kuat pertama-tama membuat tubuh dan pikiran Eleven menjadi kaku. Kemudian, ia memantulkan Eleven dan membekukannya menjadi es batu besar di udara. Arus dingin yang ekstrim menyerang tubuh Eleven dengan ganas. Dalam sekejap, itu membekukan tubuh Eleven luar dan dalam. Bang! Es itu mendarat di tanah. Ice Kirin mengerti bahwa ini adalah akhirnya. Namun, di saat berikutnya, dengan suara gemuruh dan letusan berkekuatan besar, Eleven yang membeku melepaskan diri dari es. Tingkat dewa, memang sangat kuat. 11 mengayunkan tubuhnya yang membeku dan berkata dengan serius. Lelucon yang luar biasa, pada saat ini, kesan Ice Kirin terhadap Eleven benar-benar berubah. Orang ini memecahkan es hanya dengan kekuatan fisiknya. Mungkinkah itu raksasa kosmik? Binatang pemakan besi, ras apa ini? Ice Kirin memiliki pertanyaan yang sama dengan orang yang melawan Eleven sebelumnya. Ekspresinya membeku. Orang ini memang merupakan eksistensi yang dapat mengancam dewa tingkat dasar biasa. Sungguh sial bisa menemuinya. Jika tidak, meskipun dewa sejati lainnya bisa menang, mereka harus berusaha keras. Namamu 11, kan? Kamu berasal dari wilayah mana? Ice Kirin berhenti menyerang dan mulai mengobrol. Bolehkah aku mengatakan ini? 11 bertanya. Sepertinya mereka sering mengajarkan di televisi untuk tidak membiarkan anak-anak menjawab pertanyaan orang asing. Es Kirin. Kenapa orang ini seperti anak kecil? Apa yang tidak perlu dikatakan? Namun, entah bagaimana, Eleven,
yang tingginya lebih dari 1 meter, memang tidak terlihat terlalu tua. Paman, kamu berasal dari wilayah mana? 11 bertanya. Karena pihak lain memulai lebih dulu, ia juga ingin memastikan tebakannya. Ice Kirin berkata, saya dari alam Dongsuan. Kamu bahkan tidak tahu dari dunia mana ras Kirin berasal. Itu adalah seekor katak di dasar sumur. Juga, aku bukan paman. 11 tampak terkejut. Alam Dongsuan, sepertinya mengetahui hal ini. Bukankah ini wilayah yang dikelola oleh 3 ras planet biru, naga, phoenix, dan Kirin? Paman Ice Kirin ini adalah keturunan ras Kirin di planet biru. 11 sangat gembira. Ia tidak menyangka keberuntungannya begitu baik sehingga ia bisa bertemu seseorang dari kampung halaman yang sama. Apa namanya ini? Bertemu seseorang dari kampung halaman yang sama membuat air mata berlinang. Ekspresi macam apa itu? Ice Kirin bingung. Paman, kebetulan sekali. Saya dari alam terapung, dan kami bahkan tergabung dalam aliansi alam. 11 segera menjawab. Ice Kirin tercengang. Dari alam terapung. Kebetulan sekali. Kapan ras sekuat itu muncul di alam terapung? Bobo hanyalah dewa junior dan levelnya tidak mencukupi. Ia tidak mengetahui tentang Siyu, tetapi ia mengetahui bahwa alam terapung dan alam Dongsuan memang merupakan aliansi yang sangat baik. Realm Lord of the Floating Realm adalah ahli tingkat dewa puncak yang dapat berbicara dengan leluhur dewa super ras Kirin mereka. Jadi, kamu adalah seorang junior jenius di alam terapung. Ice Kirin juga terdiam. Tetapi meskipun kamu adalah aliansi, aku tidak akan menyerah padamu. Bocah cilik, ayo kita bicara kalau ada kesempatan. Ayo terus berjuang. 11 buru-buru menggelengkan kepalanya. Ia tidak harus menyerah. Paman, bisakah kamu tidak menahan diri lagi? Saya ingin melihat keterampilan surgawi Anda. Saya belum pernah melawan keterampilan surgawi yang sesungguhnya, kata Eleven sebagai antisipasi. Bab 1377 Balapan Kirin yang Sial 3. Ice Kirin mengertakkan gigi. Bocah ini ingin menyia-nyiakan kekuatan sucinya. Jika lawannya adalah orang lain, ia tidak akan peduli. Namun, dia baru saja selesai berbicara, jadi sepertinya tidak baik untuk menolaknya. Kamu sangat tidak tahu malu, lupakan saja. Aku akan membimbingmu. Ice Kirin menghela nafas. Hati-hati, keterampilan surgawi yang saya kuasai adalah alam surgawi beku. Di ruang beku, penghalang spasial, kesadaran mental, aktivitas fisik, aliran energi, semuanya akan dibekukan. Dalam sekejap, Anda akan kehilangan mobilitas. Melihat bahwa Anda memang belum pernah melihat keterampilan surgawi, saya akan membiarkan Anda melihatnya. 11 sepenuhnya fokus, menunjukkan bahwa ia juga akan melawan dan melakukan serangan balik dengan sekuat tenaga. Namun, keterampilan surgawi untuk membekukan kesadaran, apakah itu benar-benar tidak mampu melawannya? 11 bingung. Tentu saja Ice Kirin hanya tersenyum mendengar jawaban Eleven. Kalau begitu, serang dulu dan gunakan kekuatan penuhmu. Jika tidak, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan. 11 merasa itu bagus. Meskipun ia yakin bisa bereaksi dalam situasi apapun, bukanlah masalah besar untuk mengaktifkan kekuatannya terlebih dahulu. Menghadapi makhluk tingkat dewa pertama yang ditemuinya, Eleven tahu betul bahwa tidak mungkin mengalahkannya hanya dengan kekuatan fisik. Itu pastinya adalah lawan yang harus berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan peluang mengalahkan. Setelah memikirkannya dengan matang, dua kekuatan kekerasan terpisah dari tubuh Eleven. Mereka tidak lagi lembut, tapi meletus sepenuhnya. Ledakan. Diiringi petir, kilat putih menyambar di mata hitam Eleven, berubah menjadi Thunder Armor putih yang melilit seluruh tubuhnya. Kekuatan ini, mode armor Dewa Petir, merasakan bahwa Eleven menggunakan kekuatan petir untuk menstimulasi tubuhnya lebih kuat lagi, ia jatuh ke dalam kondisi yang hampir melukai dirinya sendiri. Bahkan kesadaran reaksinya mulai beredar dengan frekuensi tinggi. Ice Kirin menyeringai. Tidak buruk, kekuatan fisik itu memang bukan batasnya. Jika orang ini mewakili alam terapung untuk berpartisipasi dalam pertempuran penyegelan dewa, alam terapung akan dengan mudah masuk 100 besar. Mengaum. Di bawah tatapan Ice Kirin, Eleven terus meletus dengan kekuatan petir yang semakin kuat. Ia tidak ragu-ragu menghancurkan tubuhnya dengan imbalan letusan ekstrim. Jalur perang yang mengerikan membuat Ice Kirin mengangguk. 11. Kan.
Kamu memang. Sebelum Ice Kirin selesai berbicara, dengan ledakan lainnya, petir hitam meletus dari tubuh Eleven. Di dataran es, Eleven mengepalkan tinjunya. Di bawah dua ledakan keras, petir putih melilit tubuhnya, dan petir hitam mengalir. Di bawah pengaruh jalinan kekuatan petir, satu terang dan satu gelap, kekuatan yang kuat dan misterius yang tidak kalah dengan kekuatan dewa muncul seperti keajaiban. Mengaum, 11 meraung, dan raungan yang mengejutkan membuat Ice Kirin melebarkan matanya dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Itu bukanlah armor dewa petir yang sederhana. Itu bukan hanya tubuh dewa iblis. Itu adalah satu pikiran dewa dan iblis setelah cahaya dan kegelapan bertabrakan. Itu adalah versi lengkap dari satu pikiran dewa dan setan. Jika itu hanya armor dewa petir, meskipun itu juga dapat meningkatkan kecepatan dan kecepatan reaksi Eleven secara signifikan, itu akan selalu berada dalam kondisi yang dapat ditahan oleh Eleven. Sedangkan untuk tubuh dewa iblis, itu hanya memungkinkan Eleven mendapatkan kekuatan besar yang ditingkatkan oleh kekuatan guntur gelap. Mungkin untuk sementara dia bisa melawan dewa sejati, tapi kecil kemungkinannya untuk menang. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk menang adalah dengan memikirkan dewa dan iblis bersama-sama. Setelah memasuki pemikiran iblis surgawi, seseorang dapat menembus batasan otak di bawahan kekuatan cahaya, kegelapan, dan kilat dan memperoleh serangan, pertahanan, kecepatan, penghindaran cedera, dan kekuatan reaksi pikiran yang sangat kuat yang melampaui waktu. Pertempuran tubuh dewa plus kognitif dewa iblis. Tidak. Bahkan ada batu kincir yin yang. Saat ini, busur listrik hitam putih yang memenuhi langit sepertinya telah menjadi rambut Eleven. Mereka terus mengambang seperti lautan petir yin-yang yang buram. 11 seperti dewa petir yang berjalan keluar dari lautan petir yang kacau. Pada saat ini, aura seperti dewa meletus sepenuhnya dari tubuhnya, mengguncang langit dan bumi. Alam semesta yang luas menyapu seluruh dataran es. Batu kincir yin yang tingkat ahli sekarang telah dikonsep. Setiap dua jalinan arus listrik hitam dan putih di tubuh Eleven sepertinya telah membentuk batu kilangan, melenyapkan segalanya. Dalam persepsi Ice Kirin, Eleven tampaknya bukan manusia setengah dewa saat ini, melainkan dewa sejati. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah menjadi dingin. Kekuatan suci yang dapat menekan semua energi dan secara sempurna menyamai kekuatan hukum yang muncul dari tubuhnya. Kekuatan suci biru membentuk gelombang besar di tubuh Ice Kirin. Domain surgawi beku. Ice Kirin meraung. Kekuatan surgawi langsung digabungkan dengan kekuatan hukum yang mempesona untuk menggambarkan keterampilan surgawi. Perbedaan terbesar antara tingkat dewa dan tingkat non-ilahi adalah bahwa tingkat dewa telah mengubah sebagian besar energinya menjadi kekuatan dewa. Kekuatan keterampilan kuasi ilahi yang dipadatkan dari kekuatan surgawi setidaknya beberapa kali lipat dari keterampilan kuasi ilahi. Keterampilan surgawi yang dipadatkan bahkan mengandung kekuatan yang luar biasa. Awalnya, keterampilan surgawi seperti itu pasti berakibat fatal bagi bentuk kehidupan non-ilahi. Namun, merasakan keadaan Eleven saat ini, Ice Kirin menjadi panik. Apakah ini manusia setengah dewa? Kekuatan mengerikan yang keluar dari tubuh Eleven bahkan membuatnya, yang memiliki kekuatan suci, merasakan tekanan yang sangat besar. Ledakan. Kekuatan penyegelan es putih langsung membekukan seluruh medan perang Icefield. Dunia dan tanah membeku, dan ruang angkasa berwarna abu-abu. Awalnya, segala sesuatu di alam surgawi ini seharusnya dibekukan. Bahkan aliran waktu akan jauh lebih lambat. Namun, di bawah penemuan Ice Kirin yang mengejutkan, Eleven hampir tidak terpengaruh saat ini. Semua udara dingin yang memenuhi tubuhnya langsung hancur. Dalam keadaan yang sangat dingin ini, pikirannya menjadi lebih jernih. Itu menghantam udara. Bab 1378 Balapan Kirin yang sial 4. Bang! Badai petir hitam dan putih yang mengerikan langsung membalik dataran es, melenyapkan seluruh salju dan angin. Embun beku yang menyapu untuk melindungi Ice Kirin juga langsung dilahap. Jurus kuat itu tiba di depan Ice Kirin dalam sekejap mata. Di bawah aumannya, ia melahapnya dan membalikkannya. Ledakan. Badai petir mendorong tubuh Ice Kirin dan membuka celah besar di dataran es, menghantamnya lebih dari 1000 meter jauhnya. Ketika kekuatan petir menghilang, retakan dengan berbagai ukuran telah muncul di badan es kokoh Ice Kirin. Pada saat ini, Ice Kirin tidak percaya. Ia tidak mengerti mengapa Eleven tiba-tiba memiliki kekuatan yang begitu kuat.
Mengapa sulit untuk menolak bahkan keterampilan surgawinya? Ledakan. Di alam dewa yang membekukan pikirannya, pikiran Ice Kirin sendiri hampir membeku. Sulit untuk dipahami, tetapi Eleven, yang reaksi berpikirnya melebihi waktu, tidak dapat berhenti pada saat ini. Sambaran petir lainnya meledak di bawah kakinya. Beban pada tubuh dalam kondisi pikiran Dewa Iblis sangat besar. Selain itu, prototipe dari 3 keterampilan surgawi terbaik, tubuh Dewa Pertempuran plus batu kincir Yin yang plus 1 pikiran Dewa dan Iblis, meletus dengan sekuat tenaga. Itu tidak bisa bertahan lama, dan hanya bisa menyerang terus-menerus. Apa? Dalam sekejap, Ice Kirin hanya melihat bayangan hitam putih muncul di langit di atasnya. Kemudian, ia meludahkan pecahan es dan tubuhnya ambruk. Disertai dengan hantaman yang sangat besar, tubuhnya menghantam dataran es. Ledakan. Sebuah lubang yang dalam muncul. Di udara, Eleven mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan kekuatan cahaya, kegelapan, dan kilat melonjak di tubuhnya. 1, 2, 3, 4, banyak batu kincir Yin yang kecil yang terkondensasi. Saat lengannya mendarat, batu kincir Yin yang memenuhi langit menabrak lubang besar dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, selama musim gugur, ia menghancurkan domain surgawi beku yang berada di atas levelnya, membuat seluruh alam surgawi bergoyang. Boom 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 boom. Ledakan mengerikan terjadi di Icefield Battlefield. Pada saat ini, Ice Kirin, yang diserang dengan gila-gilaan, hanya memiliki satu pikiran. Diduga Eleven juga seorang Kirin. Saya tidak percaya, ia meraung dengan susah payah di dalam lubang besar, tapi di detik berikutnya, ia ditekan oleh batu kincir Yin Yang. Di saat yang sama, emosi yang sangat konyol muncul di hati Bobo. Monster, monster. Ia menyesal membiarkan pihak lain menyerang lebih dulu. Tidak, ia menyesal datang ke pertarungan peringkat hari ini. Orang ini tidak sesederhana bisa melewati level. Sebaliknya, itu menyiksa seorang pemula. Tidak, bocah cilik, hentikan. Bagaimana Eleven bisa berhenti? Jika berhenti, ia akan kalah. Pada saat ini, di ruang teleportasi wilayah Dongsuan dan wilayah Blue Wave, 2 kelompok orang sedang menunggu hasil pertempuran. Para junior dari ras Kirin bingung mengapa tingkat dewa mereka belum bisa mengalahkan dewa setengah dewa di sisi yang berlawanan. Secara logika, tidak perlu terlalu lambat. Mungkinkah senior Bobo menjadi lucu dan mulai menghibur pihak lain? Itu berubah, semuanya berakhir. Saat semua orang bingung, informasi di layar tiba-tiba diperbarui. Pertempuran, menjadi battle over. Ditemani oleh lampu teleportasi, sosok Ice Kirin diteleportasi kembali ke wilayah Dongsuan. Banyak orang melihat ke arah susunan teleportasi. Ice Kirin belum muncul, jadi mereka berkata, "Selamat." Namun, sebelum mereka selesai berbicara, mereka melihat Ice Kirin, yang penuh luka, jatuh dari susunan teleportasi. Bang! Ice Kirin mendarat. Semua anggota ras Kirin melihat pemandangan ini dengan tidak percaya dan kemudian melihat ke layar. Pemenang, balapan peringkat, ras binatang pemakan besi, 11 kuasi ilahi. Mereka jelas tahu setiap kata, tetapi ketika digabungkan, itu mengejutkan semua orang yang hadir. Bagaimana ini mungkin? Mereka berseru serempak. Adapun Ice Kirin di tanah, secara bertahap memulihkan sedikit kesadarannya. Namun, rasionalitasnya mengatakan bahwa yang terbaik adalah terus pingsan. Ia langsung memasuki tidur nyenyak. Pada saat yang sama, dunia gelombang biru. Sekelompok staf dari Blue Wave Myriad Rache Komite, yang dipimpin oleh Direktur Sen, juga menunggu dengan gugup hasil pertempuran tersebut. Ketika informasi di sini berubah, informasi pemenang ditampilkan. Pada susunan teleportasi, seekor beruang hitam dan putih yang bergoyang seolah-olah sedang meminum anggur palsu muncul. Ekspresi Direktur Sen tiba-tiba menjadi sangat gembira. Itu benar-benar menang. Dia sudah mengangkat ponselnya dengan penuh semangat dan sedang menunggu kontak dari markas besar Komite Segudang Ras. Di samping, Bugi melihat penampilannya yang gembira dan menggelengkan kepalanya. Tentu saja, bagaimana pemimpinnya bisa kalah? Ia segera menanyakan Eleven tentang informasi yang paling dikhawatirkannya. Pemimpin, mungkinkah ras Kirin itu? 11 lemah. Persis seperti yang mereka pikirkan. Ekspresi Bugi menegang. Itu benar. Lalu semuanya berakhir. Para Beastamers masih berharap ras Kirin membalas budi, jika mereka bertarung sekarang,
mereka tidak akan menyimpan dendam, bukan? 11 juga kaget. Ada hal seperti itu. Oh tidak, ia lupa. Kedua hewan peliharaan itu langsung menghubungi Siyu dari jauh dengan ekspresi khawatir. Di bidang lingkungan, Siyu berpikir keras saat mendengar itu. Cih, kalian berdua adalah anak-anak yang tidak beruntung. Mengapa Anda berkompetisi melawan balap Kirin? Pada saat itu, saat Ice Kirin dikalahkan oleh seseorang yang bertarung di atas levelnya, fasilitas pertarungan peringkat dari berbagai ras di wilayah Dongsuan langsung berubah. Manajer tingkat dewa yang hadir, termasuk Fire Kirin yang baru saja menyambut Ice Kirin, bergegas ke tempat kejadian satu demi satu. Mereka melihat ke arah Ice Kirin, yang sedang berbaring, dengan ekspresi tidak percaya. Bab 1379 Balapan Kirin yang Sial 5. Dalam perlombaan Ice Kirin, banyak anggota perlombaan Ice Kirin langsung mengalami serangan jantung, dan paru-paru mereka meledak ketika mendengar bahwa Bobo kalah dalam pertarungan peringkat melawan seorang demigod. Sial, apa yang terjadi? Setumpuk Ice Kirin segera bergegas ke medan perang dengan membawa obat, ingin mengerti. Dalam pertarungan di atas level mereka, peluang kemenangan demigod sebenarnya sangat rendah. Oleh karena itu, setiap kali mereka berhasil melewati level mereka, markas besar Komite Segudang Ras akan menanggapinya dengan sangat serius. Faksi yang berhasil melewati level mereka secara alami akan sangat gembira, dan ras yang telah terlampaui akan kehilangan muka. Setelah mendengar bahwa tingkat dewa telah terlampaui, bahkan Presiden Komite Ras Segudang di kota utama Kirin, Kirin Suci Alam Surgawi yang terkemuka, mau tidak mau datang ke tempat kejadian untuk melihat situasinya. Ia ingin bertanya secara pribadi kepada anak dari Ice Kirin Rache ini apa yang sedang terjadi. Presiden, ketika Holy Kirin terkemuka tiba, staf medis dan penonton yang hadir menyambutnya. Ras besar mana yang kuasi ilahi yang kalah? Holy Kirin yang terkemuka bertanya kepada staf di tempat kejadian. Staf wanita yang bertugas mencocokkan Ice Kirin berkata dengan takut-takut, Presiden, menurutku ini bukan perlombaan besar di langit berbintang. Ini adalah ras baru yang belum pernah berpartisipasi dalam kompetisi peringkat. Ini adalah ras binatang pemakan besi, 11. Kami belum pernah mendengar tentang ras ini dan makhluk kuasi ilahi ini. Presiden, pernahkah Anda mendengar tentang perlombaan ini? Kami tahu kekuatan Bobo. Bahkan jika ia tidak dianggap ahli di antara para dewa tingkat dasar, ia pasti tidak lemah, kata Fire Kirin tingkat dewa pada saat ini. Sudut mulut Presiden Holy Kirin bergerak-gerak, tapi tiba-tiba, ia teringat sesuatu dan berkata, apa yang baru saja kamu katakan? Ras binatang pemakan besi. Presiden, kamu tahu? Api Kirin bertanya. Presiden Holy Kirin membuka mulutnya sedikit dan berkata, saya mendapat kesan tertentu, tapi itu tidak mungkin. Menurut yang saya tahu, ras binatang pemakan besi adalah ras di planet induk kita, planet biru. Di planet Raja Dunia, hanya ada satu orang yang memiliki binatang pemakan besi. Salah satu jenius yang dibawa dari planet biru di alam terapung, Siyu. Namun masalahnya adalah binatang pemakan besi hanyalah salah satu dari sekian banyak hewan peliharaannya. Mereka baru berada di World King Planet selama sebulan. Bagaimana mereka bisa mengalahkan ahli tingkat dewa di atas level mereka? Yang terpenting, satu-satunya Win Kirin ada di Siyu. Itu dikontrak olehnya. Presiden Holy Kirin tidak mengatakan apapun. Segera setelah Presiden Holy Kirin selesai berbicara, para ras Kirin yang hadir tercengang. Tunggu. Itu bukanlah ras kosmik, tapi ras kuat yang tersembunyi, tapi, ras yang keluar dari planet induk asalnya, planet biru yang telah hancur dan jatuh ke planet tingkat rendah. Ras masa depan akan mengalahkan 5 ras dewa di planet biru yang berada di atas level mereka. Presiden Holy Kirin juga tidak percaya. Ia melirik Ice Kirin yang tidak sadarkan diri dan langsung menghubungi Lin Feng. Pada saat ini, Lin Feng, yang berada jauh di dunia roh surgawi, menerima panggilan dari ras Kirin dan segera berkata dengan gembira, mengapa, sudahkah Anda memastikan jalur evolusi angin Kirin dan angin berkah? Presiden Holy Kirin berkata, Lin Tua, apakah Siyu memiliki binatang pemakan besi bernama Eleven? Ya, ada apa? Tunggu, bukankah kalian memikirkan tentang Win Kirin? Mengapa kamu menyebut binatang pemakan besi? Lin Feng bingung. Baru saja, Eleven mengalahkan dewa junior dari ras Ice Kirin di atas levelnya dalam pertarungan peringkat semua ras. Ada apa dengan anak ini? Lin Feng tercengang. Hah, apa katamu?
Hahaha, aku hampir tertawa. Mengapa balapan Anda sangat tidak beruntung? Dengar, aku sudah bilang padamu untuk mengeluarkan hadiah balasannya dan jangan memberikannya. Anda telah mendapat balasan, kan? Cepat dan serahkan sumber dayanya. Presiden Holy Kirin. Bab 1380 kucing telah kembali. 1. Di dunia tengah, kota Raja Dunia, markas besar Komite Segudang Ras. Saat pertempuran lain di atas levelnya berhasil, tempat ini segera menerima beritanya. Menteri, penantang baru telah berhasil melampaui levelnya. Di kantor mewah, sesosok makhluk aneh dengan tubuh manusia tetapi sebuah planet di kepalanya memandang orang tersebut. Ceritakan padaku tentang hal itu, kata kepala planet itu. Kemudian, ia berbalik untuk melihat dokumen di atas meja lagi. Sekretaris itu berkata, penantangnya berasal dari alam terapung. Dia masuk ke Myriad Rache Battlefield di Blue Wave Realm. Untuk ketiga kalinya, dia berpartisipasi dalam pertempuran peringkat ras segudang dan baru saja menyelesaikan pemeringkatan. Ia menyebut dirinya raja dari ras binatang pemakan besi, 11. Dalam pertempuran pertama, ia mengalahkan kuasi ilahi dari ras naga hijau gelombang biru, yang berada di peringkat 9212. Kedua kalinya, ia mengalahkan dewa semu dari ras pemurnian bintang, yang berada di peringkat 202. Kali ini, ia mengalahkan seseorang yang berada di atas levelnya. Itu adalah dewa junior dari Ice Kirin Rache, peringkat 1.1024. Yang terpenting, 11 baru berusia 4 tahun. Menteri Departemen Manajemen Sumber Daya Ras Bintang Baru, Diin, tidak bereaksi ketika mendengar tumpukan informasi di depannya. Dalam posisi ini, dia menerima terlalu banyak informasi tentang keberhasilan pertempuran di atas levelnya. Ada banyak sekali ras besar dan ras dewa baru yang terkemuka. Jika dia ingin melihatnya, orang yang berhasil di atas levelnya pasti memiliki sesuatu yang lebih luar biasa. Misalnya, mengalahkan ras kuat yang berada di peringkat 10.000 teratas di atas levelnya dan bukan ras lemah di peringkat terbawah. Atau usia 4 tahun, kata Diin. Apakah kamu memiliki informasi tentang nilai kekuatan suci Dewa Junior itu? Sekitar 40. Diin berpikir keras. Menarik, tapi kita masih perlu mengamati lebih jauh dan mengaktifkan rencana bintang baru di dalamnya. Dorong mereka dan lebih banyak lagi binatang pemakan besi untuk terus berpartisipasi dalam pertarungan peringkat semua ras dan bahkan bertarung di atas levelnya. Kami akan mengatur lawannya selanjutnya. Dunia gelombang biru. 11 dan Bugi dari Komite Myriad Raches cabang Blue Wave menerima sambutan hangat. Cabang Blue Wave menanggung konsumsi pertempuran 11 dan menyajikannya dengan makanan besar. Kontestan 11, ada kabar dari kantor pusat. Direktur Sen dengan bersemangat menemukan 11 dan Bugi yang masih makan dan minum. Berapa? 11 mendongak. Selamat, ras binatang pemakan besi telah berhasil naik level. Peringkat awal sudah keluar. Jumlahnya 11.111.111. Total 6 angka 1. Sungguh menguntungkan, kata Direktur Sen. Namun, begitu dia selesai berbicara, 11 seperti sambaran petir. Makanan di tangannya jatuh dengan ekspresi tidak percaya. Apa, itu sebenarnya berada di peringkat 10 juta? Mengapa nilainya sangat rendah? Bukankah ia berhasil bertarung di atas levelnya? Bugi, pemimpinnya luar biasa. Apakah ada kesalahan? 11 tidak yakin. Kontestan 11, peringkat awal ini sudah tidak rendah. Anda harus tahu bahwa ini tidak mewakili kekuatan ras pribadi Anda, tetapi, kekuatan ras rata-rata, dari ras binatang pemakan besi. Meskipun kekuatan ras pribadimu dapat bersaing dengan level yang sama dengan 100 ras kosmik teratas, mau bagaimana lagi jika klan lain tidak memiliki catatan partisipasi. Dalam keadaan normal, jika Anda ingin mendapatkan peringkat yang baik dalam pertarungan peringkat semua ras, baik itu keluarga atau ras, Anda harus memiliki setidaknya 5 perwakilan yang berpartisipasi. Dalam pertarungan peringkat semua ras, jumlah ras yang berpartisipasi dihitung dalam bentuk ratusan juta. Peringkat ini sebenarnya tidak rendah. 11 tertegun dan masih sedikit sedih. 10 juta, 10 juta, ia telah bekerja sangat keras untuk melawan Kirin di atas levelnya, bahkan tidak mempedulikan persahabatan mereka. Direktur Sen terjebak antara tawa dan air mata. Tapi masalahnya tidak terlalu besar. Selama Anda maju hingga tingkat dewa dan hingga tingkat dewa super,
Bahkan jika Anda satu-satunya dari ras binatang pemakan besi yang bisa bertarung, Anda mungkin bisa masuk 10.000 teratas atau bahkan 1.000 teratas di masa depan. 11 merasa sudah waktunya untuk membawa binatang pemakan besi dari planet biru untuk bermain peringkat bersama. Bugi merasa geli, 10 juta sangat rendah. Meskipun tidak berpartisipasi, ia harus dianggap sebagai anggota perlombaan naga hijau. Saat ini, peringkat perlombaan naga hijau berada di peringkat 100 besar. Sama seperti Susu, ia sama sekali tidak mengikuti kompetisi. Itu jauh di depan Eleven dan berdiri di atas bahu pendahulunya. Peringkat bukanlah hal yang paling penting. Kontestan 11, markas besar telah mengkonfirmasi untuk meluncurkan rencana budidaya ras bintang baru untuk ras binatang pemakan besi. Selanjutnya, selama Anda terus berpartisipasi dalam pertempuran di atas level Anda dan menang, selama ras binatang pemakan besi lainnya juga berpartisipasi dalam pertarungan peringkat dan mendapatkan hasil yang baik, mereka akan terus mengumpulkan kekayaan di binatang pemakan besi. Dana budidaya dan dapat digunakan untuk menarik uang. Ini adalah keuntungan terbesar Anda setelah bekerja keras untuk memenangkan kemenangan ini. 11 menghela nafas dan menyatakan bahwa itu tidak buruk. Ini juga bagus. Ke depan, pemeringkatan bukan lagi sekedar pemborosan makanan. Masih ada manfaatnya. Direktur Sen terkekeh. Selama Eleven bahagia, dia juga cukup senang. Menggali perlombaan bintang baru tidak akan mengurangi hasil pribadi. Namun, dia melihat meja yang berantakan itu dalam diam. Keduanya terlalu rakus, bukan? Mengapa dia merasa bahwa mereka bahkan lebih rakus daripada binatang tingkat dewa? Sial, tidak heran mereka begitu kuat. Ya, di rumah, Si Yu mendengarkan laporan Eleven dan Bugi dan mengangguk. Tidak buruk. Sayangnya, pertempuran di atas levelnya mempertemukan lawan dari seluruh dunia. Bahkan jika ia menemukan keterampilan yang bagus, ia tidak dapat menirunya. Membiarkan Eleven menarik pelanggan terlalu lambat. Mendesah. Kalau begitu selanjutnya kamu bisa bermain sendiri, kata Si Yu. Dalam 2 bulan, kami akan berpartisipasi dalam pertemuan 4 orang suci. Selama periode ini, aku akan mengurus Bugi, Citong, dan ketiga orang itu terlebih dahulu.